Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Balai Raksa. Kembali Pak Guru akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Ya, kita sekarang sudah masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kalian bisa simak di buku siswa halaman 76 ya. Di halaman 76 itu ada teks bacaan ya mengenai Beni yang sangat bangga dan beruntung lahir dan hidup di Indonesia yang menurutnya tanahnya subur dan alamnya sangat kaya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya, di mana kita tahu bahwa hampir 254 juta jiwa penduduk Indonesia itu tersebar di ribuan pulau, sekitar 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke, di mana penduduknya itu memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Nah, ini teks bacaan ini silahkan kalian baca sebagai pengetahuan saja. Tidak perlu dicatat ya untuk halaman 76. Kalian baca dan pahami sebagai pengetahuan. Kemudian di halaman 77 ini ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Pak Guru besarkan ya. Nah, ini adalah peta Indonesia di mana ada ribuan pulau ya, tapi ada pulau-pulau yang besar, ada 5 pulau besar yang kita tahu bahwa ini ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan ada pulau-pulau kecil lainnya. Nah, warna-warni ini artinya adalah tentang kepadatan penduduk. Jadi di sini ada keterangannya ya. Kalau warnanya hijau seperti ini, berarti kepadatan penduduknya itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Jadi kalau ada yang warnanya seperti ini, contohnya ini nih di Provinsi Papua Barat, ini dalam 1 kilometer persegi hanya ada kurang dari 10 orang. Jadi ini seperti itu ya. Kemudian yang warnanya seperti ini, hijau seperti ini, itu kepadatannya 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Dan seterusnya sampai yang paling padat itu yang warna merah ini, itu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang paling padat itu ya berarti yang merah tidak ada ya. Yang warna oranye seperti ini. Ini Pulau Jawa. Pulau Jawa memang pulau yang paling padat penduduknya. Berarti di Pulau Jawa itu penduduknya sekitar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Kalau yang paling jarang penduduknya berarti yang warnanya ini. Seperti ini di Pulau Papua ini. Paham ya? Ini maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah paham kita lanjut. Ini untuk membacanya ini keterangannya seperti ini. Berapa kilometer persegi per orang? Berapa orang per kilometer persegi? Warna-warna ini artinya itu. Nah, setelah kalian mengamati peta ini, peta persebaran kepadatan penduduk, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Di halaman 77, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Tentu sangat mudah ya. Tinggal nanti melihat petanya. Contohnya ini nomor 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau apa ini yang paling padat? Itu yang tinggal kalian lihat warnanya semakin merah sini, itu semakin padat. Berarti yang padat yang pulau mana? Nah, terus kemudian pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang paling sedikit itu berarti yang warnanya yang hijau seperti ini. Pulau apa? Ditulis di sini. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, kamu cari di sini Provinsi Lampung. Kemudian Lampung itu warnanya apa? Ya, kalau warnanya
hijau seperti ini berarti kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kalau warnanya seperti ini berarti antara 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Kalau warnanya hijau seperti ini berarti antara 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Seperti itu, tinggal lihat Provinsi Lampung warnanya apa, nanti jawabannya ini. Paham ya? Kemudian yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Sama kayak tadi. Lihat Provinsi Papua Barat ya, warnanya seperti apa. Kemudian tinggal artinya di sini. Berapa atau antara berapa orang per kilometer persegi. Yang terakhir, berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kalian tinggal di mana? Di provinsi mana? Ya. Kemudian Jawa Tengah kan berarti ya. Jawa Tengah berarti di sini. Berarti ini warnanya. Ya, tinggal dijawab. Semuanya sudah ada di sini. Ya, kemudian lanjut ya. Untuk halaman 78, kalian mengamati lagi nih, kalau tadi persebaran ini kepadatan penduduk, kalau yang halaman 78 itu adalah persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini cukup kalian amati saja petanya. Kemudian setelah kalian mengamati, kalian mengerjakan ini. Ini kalian kalau susah menjiplak ya di fotokopi tidak apa-apa, nanti ditempel di buku. Ini maksudnya kalian memasangkan dengan garis ya, antara pulau dengan pakaian adat ini. Ya, pakaian adatnya dari pulau tersebut. Ini kan kalian tahu ya, ini Pulau Jawa, berarti pilih di sini yang kira-kira menurut kalian itu adalah khas Jawanya. Ini Sumatera, ini Kalimantan, Sulawesi, ini Papua, ya. Kemudian ini Nusa Tenggara, ini Maluku ya, Maluku, dan ini Bali. Ya, tinggal kalian pasangkan. Nanti kalau susah diciplak ya kalian fotokopi saja, tidak masalah, nanti ditempel di buku. Ya. Lanjut ke nomor halaman, ini maksudnya halaman 79 ya tadi ya, untuk yang memasangkan ini. Untuk yang mengamati halaman 78. Kemudian untuk halaman 80, ini jadi di Indonesia itu kan keberagamannya bukan hanya suku saja, tapi ada agama. Nah, ini ada peta persebaran agama. Peta persebaran agama. Ini diminta kalian untuk memberi warna di sini. Yang agama Islam itu di pulau mana saja. Katolik ini berarti warnanya merah, Buddha kuning, Kristen oranye, Hindu ungu, Konghucu ini. Tapi kalian tidak perlu ini. Nanti ini kan Indonesia kan mayoritas Islam ya. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini kalian amati saja, ini tidak perlu kalian gambar kemudian mengisi, tidak perlu. Ini Pulau Sumatera hampir semuanya Islam ini ya. Bahkan seluruh Indonesia ini mayoritas Islam, Pak. Yang banyak itu warna birunya Islam. Ini Sumatera, ini Jawa ya, banyak Islam. Ini Nusa Tenggara banyak Kristen, Katolik. Kalimantan ya ada Islamnya, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindunya juga. Ini Bali ada Hindu ya. Sulawesi, Maluku, ini Papua ini hampir semuanya Kristen dan Katolik. Ya, ini diamati saja, tidak perlu kalian tulis ya. Yang penting kalian sudah tahu bahwa mayoritas di Indonesia itu adalah Islam. Ada beberapa pulau yang memang bukan Islam ini, ada kayak pulau di Papua, di Nusa Tenggara, di Bali ini ya. Tuh. Lanjut kita ke halaman, kalau kalian perlu tahu ya bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini tadi Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu. Itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita dan dianut oleh masyarakat ya. Selanjutnya halaman 81. Ini tentang wawancara, kalian lewati saja dulu. Ya. Halaman 81.
Kita ke halaman 82. 82 ini kalian baca tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalian harus tahu bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Apa itu toleransi beragama? Toleransi beragama itu suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ya, jadi kalian yang beragama Islam punya misalnya teman atau tetangga yang beragama lain, itu harus saling menghargai, tidak mengucilkan juga, tidak membeda-bedakan. Itu namanya sikap toleransi beragama. Karena kerukunan umat beragama itu sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang dianut, yang diakui. Kalau tidak ada kerukunan umat beragama, tentu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terpecah belah. Ya, ada banyak keragaman yang salah satunya agama itu tadi. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia ini memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang dianut. Yaitu tadi sudah disebutkan Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ya. Nah, untuk itu ada yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama? Tri itu 3 ya. Tri Kerukunan Umat Beragama itu program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, ya, yang satu agama sesama Islam misalnya, itu harus rukun juga, namanya intern umat beragama, kerukunan dalam satu agama. Kemudian kerukunan antar umat beragama, jadi agama yang satu dengan agama yang lain juga harus rukun. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi tri kerukunan umat beragama itu ada 3. Yang pertama kerukunan beragama dalam satu agama, intern umat beragama, Islam dengan Islam misalnya. Dan yang kedua kerukunan antar umat beragama, misalnya Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, itu harus rukun juga semuanya. Dan yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, nanti kalian baca ini dan kalian tulis hal-hal yang penting saja, dirangkum yang penting-penting saja ini. Ya, tidak semuanya ditulis. Ini nanti sebenarnya untuk kalian menentukan ide pokok, tapi kalian sudah sering ya, ini ide pokok dari subtema 1. Ini kita lewati saja. Yang penting kalian tahu bahwa ide pokok itu adalah gagasan utama atau ide dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Ya, kalimat utama itu biasanya untuk tingkat SD itu berada di awal kalimat. Ya, di awal paragraf maksud Pak Guru. Di awal paragraf itu namanya untuk tingkat SD kebanyakan, itu tidak selamanya tapi kebanyakan menggunakan paragraf deduktif. Ya, dimana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ini contoh di paragraf yang pertama ini. Kalau kalian perhatikan kalimatnya seperti ini: kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, ini kalimat utamanya itu contohnya ini: kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ini kan berada di kalimat pertama. Ini berada di kalimat yang pertama. Nah, ini namanya kalimat utama. Nah, ide pokok biasanya tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Bisa saja ringkasan dari kalimat utama, ya. Inti dari kalimat utama. Tapi bisa juga ide pokoknya itu adalah kalimat utamanya itu. Yang di paragraf 1 ini kalimat utama dan ide pokoknya sama. Nah, yang lain tidak perlu ditulis, kalian cukup mengamati dan memahami saja. Dicari boleh, tapi tidak perlu untuk kalian tulis, tidak apa-apa ini, agar tidak terlalu banyak nanti tugasnya.
Yang penting kalian sudah tahu bahwa ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang itu sudah kita bahas di subtema 1. Kemudian selanjutnya di halaman 84, ini juga sudah pernah, kalau kalian masih ingat, di subtema 1 pembelajaran ketiga, kalau kalian masih ingat ya, tentang nilai-nilai luhur, sila ketuhanan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu nilai-nilainya apa saja. Ini sudah pernah. Kalian bisa buka bukunya lagi di pembelajaran ketiga kalau tidak salah. Ya. Jadi ini diingatkan lagi saja sampai sila kelima. Nah, kemudian di halaman 85 ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang tidak sesuai berarti yang negatif ya. Contohnya di lingkungan sekolah ini, kalian memilih teman hanya yang kaya saja, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini namanya seluruhnya adalah salah contoh dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kalau yang di rumah itu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga ya, dan berbohong. Itu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di rumah. Lalu di masyarakat itu tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, melarang, kemudian minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Ini contohnya. Kemudian ini nanti kalian tulis ya. Ini kan belum pernah, ini kalian tulis sebagai bahan untuk kalian belajar. Halaman 85. Halaman 86 ini tentang faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Ini ada beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategis, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ini faktor-faktornya. Ini kalian juga boleh ini ditulis. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Guru. Semoga bermanfaat ya. Jadi nanti kalian hanya mengerjakan yang ini saja, ini halaman 77 yang dikirim ke Pak Guru ya, dan halaman 79. Yang lain sebagai catatan saja, dicatat yang penting-penting saja. Halaman 77 dan halaman 79. Ya, demikian Pak Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.